Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini kita punya travel sketcher jauh-jauh dari mana lo? Planet sebelah. Planet sebelah. Oh iya, planet ya. Oke guys, perkenalkan ini adalah Nugraha Pratama. Yeay. Atau lo bisa dipanggil? Aga, kalau teman-teman manggilnya Aga. Aga aja ya. Oke, siap. Aga, lo ini profesinya apa sih? Gue sebenarnya basic ilustrator. Cuman mungkin kalau orang bingung gue biasa gambar apa, jadi gue jelasinnya gue sebagai travel ilustrator lah. Travel ilustrator. Beda dong, bukan travel sketcher dong. Ya sama aja lah. Sama aja ya. Oke. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal profesi sebagai ilustrator ya. Tapi lu sebenarnya lebih sering tuh illustrate-nya itu di digital apa di manual sih? Sekarang sih jadi dua-duanya sih. Oh iya. Cuman berawal dulu manual, selalu bawa sketchbook kemana-mana. Tapi sampai sekarang masih bawa sketchbook kemana-mana. Tergantung kebutuhan ya. Iya. Oke. Jadi sebelumnya guys, jadi gue sama Aga ini udah kenal lama sebenarnya. Banget ternyata ya. Itu udah tahun berapa ya? 2000 berapa tuh? 2010 2011. Itu gara-gara si Basit tuh. Halo Basit. Apa kabar lo, Sit? Gara-gara lu nih gini. Gara-gara lo dia kesini. Iya, jadi waktu itu kita lagi yang gue ingat ya. Jadi kalian tuh ngumpul di Monas, lagi gambar-gambar lesehan kayak gitu di atas rumput. Kayak gitu kan ya. Bener ya. Terus ya gue datang ke sana karena kalau nggak salah waktu itu ada Toronya juga. Toro Elmar ya. Toro Elmar, halo bro. Iya, hilang nih juga, gak ketemu lagi. Jadi waktu itu kalian lagi gambar, gue juga ikutan gambar gitu. Jadi kebetulan gue juga bukan nggak asing sih dengan cara menggambar kayak gitu. Karena waktu gue kuliah kan di IKJ itu juga ada mata kuliah namanya gambar dasar kalau nggak salah. Nah gambar dasar itu ya biasalah setiap setiap ada seminggu sekali itu kita disuruh ke pasar mana. Oh, basic banget sih soal sketching. Iya, masih pakai tinta Cina. Oh iya, murah soalnya. Iya betul. Dulu berapa? Paling 2.000-3.000 sebotol. Gue udah lama gak megang bulan gitu. Tuh bisa habisnya kali. Gila. Lu masih megang ya sampai sekarang ya? Tinta Cina udah enggak? Udah enggak. Udah enggak, gue karena tinta Cina enggak waterproof intinya tuh. Iya betul sih, betul bleber kayak gitu. Pakai cat air soalnya kan nggak bisa. Iya betul. Oke Aga, sekarang kita mau ngebahas nih profesi lu sebagai travel illustrator. Travel illustrator boleh, travel sketcher boleh. Sebenarnya unik banget ya karena lu salah satu dari orang yang gua kenal yang dari dulu sampai sekarang masih konsisten di jalannya itu. Gila. Iya. Kecemplung bener. Tenggelam. Itu kenapa sih? Apa emang lu suka kah? Karena beberapa orang kayak malas gue manual jadi digital aja full gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue tadi bener yang lo bilang sketsa tuh dasar lah intinya. Jadi dulu pas gue masuk kuliah DKV. Lu ke DKV juga? DKV gue di BINUS. Oke. Jadi pas masuk DKV, gue tuh dari dulu pengen banget jadi ilustrator. Yang ternyata gue sadarin ilustrator tuh nggak beda sama lu jadi atlet. Jadi lu butuh latihan hari-hari, ya kan? Dari dulu lu tahu loh soal kayak gitu, soal membiasakan diri untuk bisa gitu. Jadi gue harus latihan hari-hari. Ya karena gue sadar pas gue masuk kuliah ternyata nilai gue juga pas-pasan lah. Yang tadinya gue andelin, gue bisa gambar gitu. Pas ketemu dunianya, orang-orang lain ternyata banyak yang lebih jago gitu-gitu. Ternyata ya standar lah gue. Cuman gue memastikan gue bisa endurance gue menggambar bisa bagus dengan sketching gitu. Akhirnya gue mulailah gambar-gambar keluar karena pas kuliah kan lu ngekos punya waktu banyak tuh. Even lu pulang tengah malam juga bisa gimana bijaknya lu aja gitu kan ibaratnya. Gile. Jadi lu dari dulu tuh udah tahu wah gile kalau gue bersaing di sini kayaknya kurang nih kayak gitu loh. Jadi lu ngambil apa yang lu bisa, yang lu mampu terus lu excelin di situ. Betul, awalnya gitu gue. Buat latihan aja, latihan teknis. Sebenarnya kayak anak muda zaman dulu tuh nggak terlalu aware ya soal kemampuan diri mereka. Sorry, gue agak melenceng nih. Itu gimana ya lo bisa sadar soal hal itu? Jadi lo fokus di jalan itu gitu. Nah dulu tuh zaman gue kuliah, kebetulan dosen-dosen gambar itu mereka lagi fase seringnya latihan gambar gestur. Jadi kayak kadang ganti-gantian sama temennya. Itu lumayan tiap hari tuh kayaknya. Jadi gue nyadar kayak dari situ gue mesti sering latihan deh biar lentur. Maksudnya biar gue ngerti gambar curve dari objek-objek yang gue lihat gitu-gitu.
awalnya cuman basic itu doang sampai akhirnya gue bosen gambar di studio mungkin ya, studio kampus waktu itu, terus gue bosen gambar di kosan. Lo keluar? Apa enggak, gue bawa sketchbook jalan-jalan gambar keluar gitu. Gitu. Awalnya gitu. Oke, jadi sebenarnya kita mulai masuk ke pertanyaannya. Sebenarnya apa sih yang buat lo jatuh cinta ya sama profesi ini, kayak sketching, terutama di on the spot di lokasi? Apa sih yang lo suka dari kegiatan itu? Nah, dari tadi yang gue bilang awalnya belajar teknis, pas keluar ternyata gue ketemu banyak hal di luar belajar teknis. Apa tuh? Gue ketemu objek langsung, gue bisa apa ya ibaratnya ya, mengobservasi secara langsung, dan yang lucunya kan kegiatan gue menggambar di luar ternyata memancing perhatian orang banyak gitu banget. Kan. Iya. Pasti kita selalu ditengok-tengok aneh gitu kan. Sendiri soalnya, aneh sendiri. Ditanya-tanya pasti kan ya. Ditanya-tanya dan hal-hal kayak gitu ternyata gue mendapat banyak info-info baru tentang objek yang gue gambar. Anggaplah kayak waktu di Monas gitu ya. Ya mungkin ada petugas kebersihan yang udah beberes, kelar gitu, terus kayak ngelihat kita lagi gambar-gambar, mulai nanya-nanya, mulai nyeritain, oh bang di sana ada ini, di sana ada itu, atau keseharian mereka gimana. Itu kan jadi point of view baru buat gue yang akhirnya yang tadinya gue cuma mau latihan gambar, hal-hal kayak gitu jadi gue catet gitu. Oh gitu. Yang itu bisa melengkapi karya lo, ya? Iya. Yang akhirnya jadi ya ringannya jadi catatan harian gue sebenarnya gitu. Oh nice. Terus gue mulai enjoy dengan hal-hal kayak gitu. Terus di sketching juga selain belajar kayak gitu, gue belajar manajemen waktu. Kan gue on location, kayak lu tugas kampus mesti ke pasar kan, lu nggak bisa nyuruh orang berdiri di situ ya agak lama, nggak bisa. Semuanya harus natural kan, lu harus manajemen waktu. Banyak hal yang gue pelajarin lah akhirnya. Jadi dengan sketching gue jadi kenal banyak tempat, jadi menjembatani gitu gue sama objek. Oke, kita ngomongin tempat. Nah, jadi sebenarnya lu udah nyiapin gue mau ke sana, atau itu secara spontan aja? Dulu sih biasanya spontan. Iya. Lebih ke gue mau sarapan apa hari ini, lo bawa sketch. Gue akan pergi ke sana gitu. Tanpa gue tahu gue mau gambar apa di sana. Tapi lo bawa alat tempurnya itu istilahnya. Bawa. Backpack tuh udah jadi teman gue dari dulu, backpack tote bag gitu-gitu. Oh. Seru. Jadi sebenarnya lo kayak kalau orang dokumentasi pakai foto, yang lo dokumentasi adalah suasana di sana tapi pakai cat air. Betul nggak sih? Iya, jadi unik sih sebenarnya. Karena tadinya awalnya karena cuma buat latihan, terus nggak sengaja jadi mendokumentasikan gitu kan. Oke. Nah ini lo kan pasti sering datang ke tempat A, tempat B, tempat C kayak gitu ya. Ada nggak sih cerita yang pengalaman paling ekstrim lah, atau yang nggak terlupakan gitu saat lo datang ke? Apa ya, sebenarnya banyak sih kalau pengalaman yang lucu ya, karena lu di lapangan ketemu yang orang yang aneh-aneh banyak lah gitu. Kayak diusir gitu? Pasti sering gak? Pernah diusir gak jadi. Diusir tapi gak jadi. Kenapa? Nah, diusir tapi gak jadi? Jadi waktu itu gue ke daerah Kalibata, tuh ada Taman Makam Pahlawan kan? Gue gambar Taman Makam Pahlawan. Ya gue duduk di pinggir trotoar, kebetulan angle-nya bagus nih dari sini. Dan ada pohon lumayan teduh lah di situ. Gue lagi gambar, kurang lebih setengah jam lah. Objeknya hampir jadi tuh. Terus tiba-tiba ada tentara datang nih. Tentara? Ya, Taman Makam Pahlawan yang jaga kan TNI kan. Iya. Datang. Posnya kayak cuma 10 meter naik motor gitu dia datangnya. Ini kayaknya serius nih, gue mau tanya-tanyain nih. Berhenti. Maaf Pak, kalau di sini gambar harus izin gini-gini. Kan gue nggak masuk sebenarnya, nggak masuk ke dalam areanya kan. Oh, ya udah Pak, maaf Pak kalau gitu. Dia nggak tahu waktu gambar. Kalau duduk di sini harus izin mau foto izin. Atau apa gitu harus izin. Terus pas dia lihat gue lagi gambar, lagi gambar Pak, iya gitu kan. Dilihat tuh di foto-foto sama dia. Terus tiba-tiba dia balik ke posnya, balik lagi. Pak, saya kasih waktu setengah jam cukup nggak buat ngewarnain, katanya gitu. Nggak jadi diusir gue. Loh, kok malah kasih tugas dia? Serius? Jadi tadinya udah mau beberes. Nggak jadi, gue lanjut duduk gambar. Akhirnya abis ngewarnain, ngobrol sama si tentara tadi, dia cerita banyak yang akhirnya jadi footnotes gue tuh di gambar-gambar gue. Terus bonusnya gue dapet tur kuburan yang gue juga nggak tahu mau ngapain di dalam, tapi seru sih waktu itu. Kan kuburannya hitungannya rapi dalamnya kan.
Nah, itu yang menarik ya. Jadi dari pengalaman lo kayak gitu itu memperkaya gambar lo, footnote lo juga makin detail kayak gitu ya. Sebenarnya apa sih yang lo bisa saranin ke para sketcher di luar sana? Karena mungkin ada beberapa sketcher yang mereka tuh cuman sekedar gambar doang, habis itu pergi. Lo bisa saranin apa ke mereka supaya bisa memperkaya diri mereka dan pengalaman mereka? Oh, ini sebenarnya gue belajar dari komunitas gue dulu. Jadi setelah sama Basit tuh kan Jakarta Sketch Group, gue gabung sama yang lebih besar, namanya Urban Sketchers. Urban Sketchers. Nah, Urban Sketchers nih worldwide. Dulu kita sharing story di Blogspot. Jadi kontributornya. Blogspot. Udah lama banget. Jadul kan. Nah, zaman itu yang menarik dari sketsa selain bagus-bagusan menggambar tuh sebenarnya sharing ceritanya. Jadi teman-teman kita ada yang dari Seattle, ada yang dari Europe, ada yang dari Afrika Utara, waktu itu ada Asia juga, ada beberapa. Itu kita reguler emang sharing story di situ. Jadi gua nggak terlalu melihat gambar itu harus detail atau apa, tapi yang penting gambar itu bisa bercerita itu cukup gitu. Kayak gitu. Jadi kalau gambar yang lo buat itu sudah bisa menceritakan pengalaman lo, situasi di sana, itu udah sesuatu yang dibagikan lah gitu ibaratnya. Sharing ya gitu sharing. Ya. Keren. Nah, pernah gak sih kayak hujan atau apa kayak gitu? Wah, itu sih ya sering lah. Itu kayak kalau bagi watercolorist itu kayak hujan tuh bahaya banget. Ya apalagi lo kerja di luar gitu kan. Sebagai seniman yang gak punya studio ya lo nurut sama cuaca yang ada gitu. Kalau adem ya bersyukur, kalau panas ya lo lanjut, kalau hujan ya udah lo istirahat dulu kayak atau cari tempat teduh. Atau ya lo gambar emang cari spotnya, udah tau mau hujan, jangan yang terlalu terbuka kayak misalkan di bawah flyover gitu, di bawah flyover dengan dari situ oke nggak lo dapet objek lo dari situ gitu. Oke. Nah, lo kan gitu sering travel ke macam-macam tempat ya. Paling jauh pernah kemana? Kemana ya? Luar negeri. Oh, luar negeri. Indonesia dulu, sorry. Indonesia dulu. Yang paling agak susah dijamah mungkin ke Banda Neira di Ambon pernah. Terus kemarin gue baru ke Riau, tapi ke bagian pesisir timur ya. Itu seru banget, men. Ngapain tuh? Jadi gue diundang sama temen gue di sana namanya Bang Bayu ini, Bayu Amde ini penulis buku tentang sejarah-sejarah Melayu lah ibaratnya, yang pusatnya di daerah tempat tinggal dia tuh di daerah Riau. Jadi gue ke pantai pesisir timurnya si Riau ini, pesisir timurnya Sumatera, itu kan berhadapan langsung sama Malaysia tuh. Iya. Jadi dulu area itu tuh sebenarnya area yang banyak terjadi perang diplomasi antar kesultanan tuh di situ. Jadi itu bisa jadi cerita banget tuh. Gue ke Bagan si Api-Api, gue ke Bukit Batu, ke Bengkalis. Nah, Jun mungkin kalau lu pernah denger syair Laksamana Raja di Laut bersemayam di Bukit Batu. Nah, gue ke situ kemarin. Serius? Batu, yeah. Wah, gila. Itu Chinese settlement lama. Lo ngerjain apa di sana? sama. Diminta untuk apa? Sebenarnya diminta buat turnya mereka aja, jalan-jalan ke sana, merhatiin ada apa aja, terus ya gue akan berujung dengan menggambar sih sebenarnya. Itu kemauan gue sendiri. Jadi kayak si Bayu ini nyeritain tentang Bagan si Api-Api yang dulu tuh jadi kota sangat maju di era penjajahan Belanda ya dulu ya. Jadi kalau di arsipnya Belanda, nama Bengkalis tuh segitu termasyurnya disebut gitu loh. Termasyur ya. Jadi salah satu kota yang punya listrik pertama kali di daerah situ. Wah. Dan PLN-nya tuh swasta. Mereka bawa genset langsung buatan Jerman dari Belanda gitu. Saking mampunya. Oh, gila. Saking mampunya. Jadi kayak gitu. Keren. Nah, kalau dari luar, lo pernah sketch paling jauh tuh kemana sih? Turki pernah, Eropa belum sih gue, tapi terakhir Mekah Madinah tuh. Wah, Masya Allah, keren. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, kayak lo diminta, gue ada kerjaan nih, lukis sini gitu. Jadi lo pergi ke suatu tempat, jauh, kota beda, tapi emang tujuannya untuk klien lah kayak gitu, gambar. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Oke, di mana aja tuh? Terakhir sih di Tegal Selawi. Oke. Kliennya mungkin lu tahu kalau lu suka jajan. Makanan? Apapun lu makannya, minumnya. Gitu. Oke. Wow, lu diajak mereka? Diajak mereka. Gila, keren banget. Disuruh ngelukis apa? Jadi simpelnya gini, mereka itu tertarik sama gambar-gambar gue yang bersangkutan sama budaya kuliner gitu, street food. Ya tadi yang gue bilang slogannya mereka begitu kan. Terus mereka nanya, bisa nggak ya kita gambar-gambar makanan
kerjasama sama brand ini gitu. Oh, bisa banget itu sih. Oh iya bisa banget, tapi bingung mulainya dari mana karena mereka udah keburu besar di Indonesia gitu kan. Bahkan di Southeast Asia mungkin ya. Akhirnya gue bilang kita mulai dari tempat lo lahir dulu aja, Slawi. Awalnya mereka memulai dan gue pengen ngeliput jajanan-jajanan si ownernya ini waktu kecil gitu ibaratnya. Wah, dari menarik. point of view lu pasti akan bernostalgia kan dengan begini gitu. Jadi akhirnya kita kesana karena kotanya nggak gede, gue kelilingnya juga tuh lari pagi aja. Lari pagi keliling kita kesini nyobain, lumayan tuh lari pagi. Jadi nggak bisa lari karena makannya banyak banget pagi-pagi juga. Jadi salah fokus di makan deh. Tapi Slawi menarik sih ternyata di kota singgah yang bukan kota besar ya sebenarnya itu. Jajanan dari pesisir utara Jawa tuh seseru itu gitu. Keren. Nah, lo kalau di sana tuh kalau ke tempat baru pasti selalu buka sketch lo nggak sih? Oh iya pasti. Oke. Nah kan orang-orang pada umumnya kan gunain foto gitu kalau misalkan tempat baru gitu. Kalau tapi menurut lo sebagai sketcher apa sih bedanya antara foto dengan sketsa? Foto kalau buat gue foto tuh terlalu instan kali ya by proses. Jadi kadang gue memerhatikan detailnya bisa jadi setelah beberapa kali jepretan gitu. Sedangkan kalau gue gambar di awal gue ngerjain tuh gue melihat detail satu-satu. Lo langsung scanning tempatnya ya atau objeknya. Iya kalau lagi jajan di street food kan lo ngeliat tuh orangnya ngambil mana dulu, gimana dulu gitu-gitu sistem mereka kerja. Terus apa aja yang mereka prepare, nanti mereka cerita. Kayak kalau lo mungkin beli gudeg kan banyak tuh gentong-gentongnya. Satu-satu tuh diceritain apa aja gitu-gitu. Gila, gokil. Lo biasa kalau sketch kan pasti diam di tempat ya. Tapi lo pernah gak sih sambil dalam berkendara? Iya pernah dong. Di mana? Sebagai orang Jakarta yang naik angkot dan macet, di bus itu menggambar gambar kokpit bus tuh yang ada supirnya, itu salah satu hiburan gue karena kalau macet bisa 2 jam gue pulang ke Bekasi. Gitu kan. Lumayan. Itu lu ngeluarin cat air lu kah atau cuma satu warna aja supaya nggak ribet gitu? Kalau lumayan nyaman iya, tapi kalau enggak ya gue paling pulpen doang gitu biasanya. Itu sering diliatin orang nggak sih saat lagi di kendaraan? Ya mau nggak mau jadi ngeliatin karena ada yang nanya-nanya mereka pun bosen. bener juga buat ngabisin waktu ya. Iya bener. Macet gimana? Wah gila seru. Nah lo misalnya kita balik ke reaksi orang saat lo lagi ke tempat mana, tujuan mana gitu, itu orang tuh suka nanya nggak sih? Kayak pertanyaan apa biasa yang mereka ajuin ke lo kalau lo lagi gambar di tempat itu, di tempat umum gitu? Ya yang pertama, yang paling banyak lagi ngapain sih mas? Gitu itu banyak. Ngapain sih mas? Terus kuliahnya apa? Kuliahnya. Terus ya biasanya kalau udah mulai cair, mereka akan cerita pengalaman mereka dengan apa yang gue gambar gitu. Misalkan gambar, karena gue suka jajan kali ya, gambar jajanan di tempat A gitu ya. Oh iya nih mas ngantri nih, saya udah dari dulu sama istri saya suka kesini gini. Nah itu kayak gitu-gitu. Selalu ada cerita ya. Iya. Nggak tahu orang kita suka curhat kali ya, jadi bocor aja tiba-tiba. Bocor terus ya. Nah kita ngomong ke komunitas nih. Lo pernah ke komunitas apa aja sih yang sevisi sama lo saat ini? Dari pertama misalnya pertama tuh yang tadi kita ketemu sama Basit. Jadi Basit tuh teman gue pertama gambar lah yang kita sama-sama. Kampus ya? Sebenarnya beda. Basit tuh BINUS internasional. Oh beda. Kok bisa ketemu? Gue BINUS negeri. Hah? Kok bisa ketemu? Emang teman dikenalin teman gue, teman SMA gue satu kuliah sama Basit. Terus dia bilang, lu kalau suka gambar-gambar gini mesti kenal sama temen gue nih Basit. Oh oke. Dari situlah gue gambar terus sama Basit akhirnya Basit udah bikin duluan si komunitas itu sama Toro kalau nggak salah ya awalnya. Iya waktu itu. Kita jalanin bareng. Terus setelah si Jakarta Sketch Group Basit sibuk, Toro sibuk, gue akhirnya ikut Indonesia Sketchers yang urban sketcher yang ada di Jakarta itu tadi. Sampai sekarang sih masih, cuman gue udah nggak ikut pengurusan di dalam komunitasnya gitu. Nah tapi itulah yang yang membesarkan gue lah gitu ibarat komunitas itu. Jadi ada 2 komunitas itu ya yang mengikuti perjalanan karir lo. So far ya. Ya lo ada saran gak sih kayak misalnya untuk orang yang suka nge-sketch, coloris kayak gitu, watercolorist kayak lo gitu, baiknya tuh memang berkomunitas lah atau ya sendiri-sendiri juga bisa kayak gitu.
nggak harus berkomunitas, nggak harus sendiri-sendiri juga sih sebenarnya. Tergantung lu ikutin aja sih. Nyamannya lu gimana gitu. Apa yang bisa lo dapat sih sebenarnya dalam berkomunitas? Yang pasti ini ya. Jodoh bisa nggak? Ada tuh teman gue yang akhirnya nikah satu komunitas ada. Waduh. Dan nggak cuma satu gitu tuh ada aja. Wow. Tapi dengan berkomunitas yang pasti lu akan ketemu teman-teman yang sependeritaan gitu ya. Yang sama-sama Saling punya curhat kamera kok nggak dipakai gitu-gitu tuh Oh, ada. oke. Lu bisa sharing teknik juga, lu dapet cara-cara dari teman-teman lu yang mungkin lu bisa aplikasikan gitu-gitu. Keren. Nah, nih kalau lo bisa ngasih saran buat orang awam untuk ikut sketching, apa sih yang bisa lo kasih saran ke mereka? Misalnya mereka gue suka nih gitu, tapi gue nggak tahu ini mau dibawa kemana kayak gitu, haruskah diseriusin atau tidak gitu. Lo ada saran nggak sih? Ini selalu jadi awal mula gue bilang ke orang yang mau gambar ya. Oh, gimana tuh? Menggambar tuh yang sulit cuma 2. Satu lu sulit memulai, satu lagi sulit berhenti. Gitu. Iya kan? Jadi kenapa nggak lu mulai aja dulu gitu? Sebenarnya gambar tuh lu nggak harus ada syarat yang pasti lu harus gambarnya begini begitu, bebasin aja. Lu nemuin funnya lu, ya udah, as it is lu jalan aja gitu. Kalau lo suka ya lo akan lanjut kayak gue akhirnya sampai sekarang gitu. Bawa terus ya. Oke. Ini di depan kita nih ada buku-buku apa sih nih? Nggak? Jadi ini buku-buku yang gue kan gambar dari 2009. 2009, oke. Karena pas COVID tuh gue sempet nge-scan-scanin gambar-gambar gue. Terus di 2023 gue akhirnya beraniin diri buat kita kayak harus bikin merchandise deh, karena cerita-cerita gue bisa di-sharing as a book gitu. Gue dari dulu suka banget buku. Ini apa nih? Yang itu gue jalan-jalan di 4 states di Malaysia. 4 states provinsi. Oh, oke. Oke. Terus ini yang tadi gue bilang yang gue jalan-jalan ke bagus banget. Arab Saudi juga tuh ada. Bagus banget. Ya intinya gambar-gambar gue lo kayak minjem sketchbook gue lah gitu. Terus yang terakhir gue bikin ini tentang rumah makan Padang yang ada di Jakarta, cuman gue ngambil rumah makan Surya. Oke. Itu. Nah guys, jadi di part 2 video kita nanti sama Aga, kita bakal ngomongin soal lebih detailnya lagi soal cuannya atau profesinya. Oh iya bener. Kayak ini kenapa bukunya, karyanya dijadikan buku, terus apakah ada kolaborasi yang dijadikan buku, pasti banyak kayak gitu ya? Ada ya. Jadi kayak misalnya penulis kah atau apa sih? Biasanya lo paling sering diajak sama profesi apa sih untuk collab? Wah macam-macam. Nah, penulis pernah. Yang tadi perusahaan. Oh, brand pernah. Terus maskapai pernah. Maskapai. Banyak sih. Kalau profesi orang kayak misalnya penyanyi gitu. Penyanyi. Jun, kapan Jun? Belum. Ada satu penyanyi di sini. Mau gue sama Jun. Penyanyi ya. Kalau kalian penyanyi ini bisa hubungin Aga. Yeah. Boleh. Oke, jadi ini adalah part 2 nanti, lanjutan dari video kita. Jadi kalau kalian pengen tahu, kan gini, lu ngerasa, gue bisa gambar nih, kayak gitu loh. Bisa gak sih gue bisa menjadikan ini jadi profesi, kayak gitu. Oh iya. Oke, jadi dan gimana networkingnya, atau misalnya deal-dealannya, seperti apa gitu, pengalamannya. Nanti kita bakal bahas di part 2 video kita bareng Aga. Siap? Boleh. Oke, gue pengen lo coba kasih saran, pesan untuk para sketcher yang baru banget. Gimana caranya bisa sampai kayak lo nih? Soalnya lo udah banyak buku. Banget nih. Ini lo jalan-jalan ke sana? Iya. Oh, keren banget. Bukan buku doa ya guys itu. bukan Yasin kan? Bukan. Banyak yang kira buku doa soalnya. Enggak, keren banget sumpah. Nah, ini lo bikin pribadi atau? Pribadi, gue dari belanja kertas sampai controlling nyetak. Lu jual? Jual. Masih jual kan ya? Masih. Oke, siap. Nanti link jualnya ada di caption kita ya, di deskripsi ya. Boleh ya? Boleh. Masukin semuanya di situ. Oke, sorry tadi kepotong. Gimana pesan-pesan buat para sketcher yang masih awam, yang masih baru memulai, supaya bisa sampai ke tahapan lo kayak gini? Sebenarnya kalau lo udah mulai dan udah nyaman, lanjut aja terus. Intinya kalau gue tuh besar dari main sebenarnya. Jadi main tuh jangan ganggu waktu kerja. Main itu jangan ganggu waktu kerja. Keren. Gimana main terus? itu
jangan ganggu waktu kerja. Iya bener ya. Bener. Main aja kerjanya. Gokil. Gitu sih. Ya intinya lo terus main. Karena dalam main lo bisa networking sama orang-orang. Lo bisa ketemu orang-orang yang bidangnya di luar lo. Dan kalau lo jeli, ya lo akan mencari gimana lo bisa berkolaborasi sama bidang-bidang tadi gitu. Kayak misalkan sama musisi tadi, gue bisa bikin apa gitu. Dan kita bisa brainstorming bareng. Okay. Nah, soal jelinya itu nanti kita bahas di video berikutnya ya. Yes. Oke, itu aja pesannya. Itu aja lah. Oke, siap. Oke guys, terima kasih banyak untuk sama-sama. part 1 video kita hari ini. Kalau teman-teman yang suka sketch, suka gambar-gambar gitu, coba tulis di komen dong. Apakah kalian pengen sorry, gue belum tanya nih. Lu kalau ilustrasi itu, lu masih jalan ke digital nggak sih? Maksudnya ngerjainnya? Ngerjainnya. Ya ada sih, masih. Ada. Seberapa sering lu bikin? Sekarang sih lumayan sering ya karena untuk kebutuhan ya. Kolaborator gue, ya rata-rata mungkin nggak mengerti untuk handling gambar ke desain mereka gitu. Karena gue banyak ngerjain buat petani, petani kan nggak bisa megang Photoshop juga kayak kebanyakan deh gitu. Oh, jadi akhirnya lo digital itu untuk kebutuhan aja ya. Kebutuhan sih sebenarnya. Case by case aja kayak gitu. Tapi lu lebih suka mana manual apa digital? Kalau feel sih tetap manual sih ya. Walaupun di digital itu moodnya yang lu bangun itu seperti kayak manual ya. Iya. Kayak gitu. Kalau di sini semuanya manual semua. Ada beberapa digital, ada beberapa manual. Mana yang digital? Manual mungkin masih banyak di sini kali ya. Tapi udah nggak gitu kelihatan beda sih. Oh iya? Gokil. Kayak ini digital, ini manual. Nggak kelihatan. Iya. Gokil. Jadi lu udah bisa ngebuat yang digitalnya tuh feel-nya tuh sama kayak manual ya? Iya, tapi ya kadang karena gua ngerjain by detail, ada aja yang kayak ini masih harus gua setting lagi brush digitalnya gitu-gitu sih. Okay. Siap. Oke guys, terima kasih banyak atas waktunya untuk nonton video kita hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Ada gua Adri, ada gua Aga. Oke, sampai jumpa di video berikut ya. Bye bye, dos out.